Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube saya, Adam Fatih 1453. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah lama saya nggak upload video, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala meringankan saya untuk membuat sebuah video lagi. Mudah-mudahan juga selalu senantiasa menginspirasi teman-teman semua, dan kemudian bisa menjadi semangat dorongan untuk teman-teman semua mempertahankan Islam itu sendiri, gitu kan ya. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian, sebelumnya puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan coba bahas sedikit beberapa hal yang menarik teman-teman sekalian. Ketika saya melihat banyak sekali komentar-komentar yang dalam tanda kutip itu negatif terhadap Islam. Ya, apa dia? Terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap Islam, gitu kan ya. Apa itu? Salah satunya sebenarnya banyak ya. Kalau kita lihat orang-orang yang di luar kepercayaan daripada Islam, atau naudzubillah bahkan Muslim itu sendiri juga kadang-kadang suka nyelakit gitu kan ya, suka ngejelekin juga sama. Akan tapi mayoritasnya itu di luar daripada Islam, karena mungkin mereka nggak tahu terhadap Islam itu sendiri, gitu kan ya. Kalau orang nggak tahu, mungkin sesuatu itu bakal bisa melebar luas. Misal kalau kita belum tahu mengetahui segala sesuatu, maka justifikasi yang akan terjadi, gitu kan ya. Akan tapi ketika kita sudah mengetahuinya, apalagi kita mencintainya, kita nggak akan pernah ragu lagi terhadap apapun dengan sesuatu itu, gitu kan ya. Nah, tuduhan-tuduhan ini banyak sekali teman-teman sekalian. Misalnya kalau kita lihat, apaan itu Islam misalnya, masa Allahnya ada 99 gitu kan ya. Asmaul Husna gitu kan ya, kok ada 99 gitu. Kemudian lagi apaan itu Islam, masa istrinya 4 misalnya, dan seterusnya. Ini kan banyak ya tuduhan-tuduhannya, dan saya yakin ini mungkin di luar daripada keislaman ya, orang yang muslim. Saya yakin 100% mungkin orang ini bukan muslim, makanya mereka menjudge-nya itu adalah syariatnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sekalian, sebenarnya banyak lagi ya fitnah-fitnahnya, tapi saya mungkin itu sudah dibahas oleh para ulama terkait dengan tuduhan-tuduhan Islam, termasuk juga tentang Rasulullah, kemudian apalagi banyak lah. Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar nanti tuduhannya apa aja, dan ulama insya Allah sudah membahas itu semua. Yang saya ingin bahas adalah teman-teman sekalian, orang-orang yang mengkritik Islam itu pasti mengkritik syariatnya. Itu yang terjadi. Mengapa demikian? Karena sebenarnya gini ya, kalau mengkritik syariat itu sebenarnya nggak logis loh. Mengapa? Karena harusnya metode yang benar adalah kritisi dulu Tuhan, gitu kan ya. Kritisi dulu Tuhan, kemudian ada nggak sebenarnya Tuhan itu? Bisa dibuktikan nggak? Nah, kalau sudah ada, bisa dibuktikan, maka tugas kita kan seharusnya kan ketaatan yang terjadi, gitu kan ya. Misal kalau dalam Islam kan gini, Allah tuh kan ngajarin kita untuk berpikir. Nah, berpikir karena kita dianugerahi Allah Subhanahu Wa Taala itu akal. Nah, akal itu fungsinya untuk mencari eksistensi Tuhan yang sebenarnya, dan kita akui secara akal, kemudian kejujuran hati, gitu kan ya, sehingga terlahirlah sebuah bukti dengan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Khaliq, gitu kan ya, Maha Pencipta yang menciptakan seluruh semuanya. Maka dari situ kita sebagai umat Muslim itu meyakini bahwa ada Al-Khaliq, gitu kan ya. Nah, ini konsep Islam. Nah, orang-orang yang belum mengetahui Islam yang tadi saya sebutkan, orang itu berusaha untuk mengkritik syariatnya, gitu kan ya. Ini sesuatu yang nggak nyambung. Mohon maaf. Mengapa nggak nyambung? Karena kalau kita ibarat analogikan ya, kalau kita misalnya main game itu kan kita nggak bisa kritisi tentang peraturan gamenya kan, gitu kan ya. Bisa dipahami ya, misalnya dalam satu game. Nah, game itu taruhlah misalnya Mobile Legend. Mobile Legend itu kan hero-nya 5 versus 5. Dan nggak ada satupun orang yang bertanya, kenapa hero-nya 5 versus 5? Kenapa nggak 7 versus 7? Gitu kan ya. Nggak ada tuh yang menanya begitu. Mengapa? Karena dia nggak ada hak di situ. Karena yang membuat itu adalah si pembuat Mobile Legend, kan gitu ya. Dan saya rasa emang nggak ada komplain di situ. Nah, kalau memang mau mengkritisi, maka kritisilah si pembuat Mobile Legends-nya, bener atau enggak dia,
begitu loh. Bukan kemudian peraturan gamenya. Kan ini lucu ya. Kalau ada seorang pemain game begitu, berarti dia nggak pengen main game, kan gitu ya. Nah sama, di Islam juga begitu. Di Islam itu kalau mau misalnya mau bertanya, jangan kemudian atau mempertanyakan atau apalagi mendiskusikan, jangan kemudian syariatnya. Syariat itu fungsinya untuk ditaati, bukan kemudian untuk dipertanyakan. Contoh misalnya 99 nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan Allahnya 99 kan gitu ya. Itu kan sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terkait dengan keyakinan kita gitu loh. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama, diambil daripada Al-Qur'an misalnya kayak gitu. Kemudian Rasulullah juga banyak. Nah, itu semua ada di Al-Qur'an. Dan tugas kita untuk mengimani Al-Qur'an kemudian mengamalkannya. Kan gitu ya. Bukan kemudian mempertanyakan. Dan ini juga keliru kalau ada muslim juga kemudian mempertanyakan syariat, ini keliru. Kenapa? Harusnya yang dipertanyakan adalah akidahnya. Mengapa dia harus Islam? Mengapa dia harus muslim? Nah, kalau kemudian dia sudah terjawab kenapanya atau why-nya itu, maka semua akan beres. Maka semua akan sami'na wa ata'na. Kan gitu. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Islam ini, orang-orang seperti ini, karena mereka itu belum mengetahui kenapa dia harus menjadi maksudnya dia tuh belum puas terkait dengan kehidupannya gitu kan ya. Dia belum bisa jujur terkait dengan apa yang bisa dia pikirkan. Kalau dia berpikir secara jujur saja bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan gitu kan ya, dengan bukti-bukti yang ada dan bukti itu masih ada sampai sekarang, yaitu adalah Al-Qur'an. Maka kemudian kalau dia jujur, pasti dia harusnya beriman, harusnya. Akan tetapi Islam, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman itu ada juga orang beriman, kemudian ada juga orang kafir. Siapa dia orang kafir? Orang kafir inilah adalah orang-orang yang menutupi dirinya dari kebenaran. Artinya dia paham bahwa ada kebenaran, tapi dia ngeles gitu kan. Dia mencari dalih, bahkan bertanya-tanya, menyudutkan gitu kan ya. Ya tadi saya bilang, mempertanyakan tentang yang sesuatu yang nggak harusnya ditanyakan terkait dengan tuduhan-tuduhan tadi, dan itu masih banyak lagi loh gitu kan ya. Nah ini yang mau saya sampaikan, bahwa Islam itu keren banget, aturannya itu kompleks gitu kan ya. Nah ketika dijalani itu pasti sesuai dengan fitrah manusia. Yang boleh ditanyakan, ini juga nasihat dari saya buat teman-teman semuanya manusia gitu kan ya. Ataupun beragama muslim ataupun non muslim, kalau mau misalnya bertanya itu jangan kemudian syariatnya, jangan kemudian perintahnya, karena itu bukan kapasitas kita untuk bertanya di situ. Karena itu sesuatu yang sudah ditetapkan dari dulu, dari ketika wahyu diturunkan oleh Rasulullah. Dan itu sifatnya baku. Al-Qur'an itu dari dulu sampai sekarang tuh sama ya, gitu-gitu aja. Perintahnya gitu-gitu aja. Maupun zaman berkembang sedemikian rupa apapun, maka Al-Qur'an bisa mengatasi itu semua. Artinya Al-Qur'an itu bisa memposisikan. Karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup. Nah, kalau mau misalnya bertanyalah tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Kemudian kenapa harus Islam? Kenapa saya harus ngikut Rasul? Nah, itu dipertanyakan, dan mungkin penjelasan itu hanya bisa dijelaskan dengan episode bersambung. Mungkin ya, kalau misalnya mengaji gitu kan ya. Mengaji itu ada part 1-nya, part 2-nya, part 3. Nah, itulah yang penting gitu kan ya. Nah, ini yang ingin saya bahas, bahwa saya sih nggak ada kapasitas ya untuk terlampau jauh menjelaskan tuduhan-tuduhan yang spesifikasi yang saya sebutkan tadi. Tapi saya ingin menguatkan diri saya pribadi, kemudian kaum muslimin ataupun siapapun gitu kan ya, untuk berpikir secara jujur. Artinya jangan kemudian mempertanyakan tentang syariatnya. Dan nggak logis juga kalau misalnya saya juga menanyakan sesuatu syariat terhadap agama lain. Dan ini kan tuduhnya malah jadinya fitnah gitu kan ya. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Bukan perkara perintahnya, tapi coba pertanyakan eksistensi Tuhannya. Sesuai dengan akal nggak? Akal kita puas nggak gitu loh. Jangan kemudian akal kita nggak puas tapi kita mengikuti syariat itu. Jangan. Dan makanya Islam tuh meninggikan sebuah akal agar kemudian manusia itu beriman secara puas, total, 100%, nggak setengah-setengah. Jelas ya jadi ya. Jadi itu yang ingin saya bahas teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Dan gini ya, nasihat saya buat kaum muslimin, teruslah untuk belajar Islam, dan nasihat juga untuk saya ini juga ya, untuk selalu senantiasa memposisikan Islam di atas segala-galanya, sehingga tidak ada lagi
perkara-perkara yang harusnya tidak ditanyakan tapi ditanyakan. Nah, kalau mau lengkapnya lagi itu ada di video saya di sebelumnya terkait dengan keimanan kepada Allah apa dokter. Nah, itu analoginya di situ sederhana banget, bagaimana kita sebagai umat muslim atau manusia, orang yang beriman, memposisikan sebuah akal gitu kan ya. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada komentar-komentar silakan ditulis, tapi yang baik-baik kalau bisa gitu kan ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.